to be honest, kami tidak memiliki tes seperti itu di Indonesia. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Yeay! Halo Mister. Ya, hai Mistika, bagaimana kabarmu? Luar biasa. Baju kita bagus warnanya, warna-warna soft gitu ya, iya. sesoft hati kita. Benar sekali Mister. Okay guys, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. I'm not alone. Hai, I'm Tika. Hai Mistika. Hai, Mister. Banyak yang bilang rambut kamu bagus. Terima kasih. Ada kemarin komentar rambut Mistika bagus. Ya Allah, Mistika terus, Mistika terus. Aku kapan dibilang bagus? Oke Mistika, Ya. hari ini kita akan mereaksikan video rekomendasi dari teman-teman semua. Nah, kemarin kita sudah mereaksikan tentang SPM, tes berbahasa Inggris oral, tes di sekolah menengah Malaysia. Iya, itu keren Wow, banget. itu keren banget, tesnya. itu luar biasa, sangat menginspirasi kami di sini. Benar. To be honest, kami tidak memiliki tes seperti itu di Indonesia. Untuk kelulusan, untuk saat kelulusan itu kita memiliki, ataupun sebuah tes akhir di sekolah menengah Benar. tidak ada tes seperti itu, dan kami sangat surprise. Wow, ternyata Mistika tidak sampai di situ surprise-nya aku. Ketika mendapat rekomendasi dari teman-teman bahwasanya tidak hanya pelajaran bahasa Inggris yang ada tes speakingnya atau tes oralnya, namun tes bahasa Melayu pun, pelajaran bahasa Melayu pun ada tes oralnya. Wow, berarti Wow. seimbang ya Mister ya. Betul. Sepertinya akan sangat pusing, akan sangat sakit kepala untuk anak-anak sekolah ketika mereka sedang menghadapi SPM. Wow, tapi jangan sedih. Kualitas yang dihasilkan setelah itu akan merupakan sebuah kualitas yang sangat bagus. Kenapa? Karena tes ataupun saringan yang diberikan oleh guru-guru mereka luar biasa sekali. Benar sekali. Wow, menurut kamu Mistika, we've been here in these positions, right? Ketika kita ada di sekolah menengah, menurut kamu lebih susah mana? Lebih sulit mana? Pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu atau pelajaran bahasa Inggris saat itu? Aku ya Mister. Betul. Aku dulu ngerasa paling susah itu pelajaran bahasa Indonesia Betul. malah. Karena di setiap tes itu Betul. pasti selalu hanya ada teks tertulis. Betul. Dan kita harus membaca teksnya yang hampir Banyak banget. Betul. Ya Betul. kan? Itu juga yang aku rasakan, bahwasanya tes bahasa Indonesia jauh lebih susah dibanding tes-tes pelajaran bahasa yang lain. Dan mostly untuk kalian ketahui, karena kami guru, banyak siswa di Indonesia yang drop ataupun yang nilainya jatuh di pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa lokal. Wow, kenapa ya? Mungkin menurutku mereka terlalu menganggap mudah, menganggap sepele. Benar. Jadi, bahasa Indonesia tak usahlah kita belajar, tak perlulah kita belajar, kita melakukannya setiap hari gitu. Mungkin dulu kan begitu ya, mungkin dulu Mister, seperti ya. itu pemikiran mereka. Iya, Kamu juga. Aku begitu bener, aku begitu. Kalau setiap ada tes berbahasa Indonesia, udahlah itu mudah lah. Tapi ternyata Betul. kosakata yang dikeluarkan itu jauh Betul. berbeda dengan kosakata yang kita gunakan setiap sehari-hari. hari-hari. Betul. Oke guys, nah Mistika, tanpa bercakap panjang, aku ingin tahu seperti apakah tes oral bahasa Melayu yang ada di Malaysia untuk murid-murid sekolah menengah. 1, 2, 3. Urjian bertutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pak Alwani, adakah Anda sehat? Alhamdulillah saya sehat. Adakah Anda tahu apa tujuannya Anda masuk ke bilik ini pada hari ini? Saya tahu. Jadi kita akan teruskan pada ujian bertutur pada hari ini. Awak diberikan bahan berkaitan dengan tema alam sekitar dan teknologi hijau. Jadi sila perhatikan gambar tersebut dan baca petikan yang diberi. Silakan. Oke, diberikan sebuah topik dan anak ini akan mencoba untuk menjelaskan. Utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan tumbuhan. Sampah organik merekut dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Kilang-kilang juga dianggap punca utama pencemaran air apabila cecair kimia yang mengandungi bahan toksik disalurkan ke dalam sungai. Pertanian juga menjadi punca pencemaran air. Penggunaan baja kimia untuk menghapuskan haiwan perosak
mencemarkan air dan menghalang penembusan cahaya mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik. Selain itu, pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Minyak yang mengalir ke laut akibat kebocoran tangki minyak akan menutupi lapisan air dan mencemarkan laut. Baiklah, terima kasih Alwania. Membaca dengan intonasi. Untuk sesi soal jawab. Saya sudah siap. Okey, tanpa membuang masa, untuk soalan yang pertama, nyatakan punca-punca pencemaran air. Punca-punca pencemaran air adalah disebabkan oleh bahan buangan seperti sampah sarap dan bahan-bahan yang dibuang ke dalam sungai. Selain itu, kilang-kilang juga dianggap jauh utama pencemaran air. Seterusnya, penggunaan baja kimia dalam pertanian untuk Public menghapuskan speaking awan perosak jatuhnya telah ini. menjadi salah Dan satu punca memahami pencemaran bacaan air. itu loh, Akhir sekali, Ustaz. pertumpahan minyak akibat Ya. pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Wow, jadi untuk tes mereka ini berbahasa Melayu untuk bagian pertama itu ada sebuah bacaan, kemudian sang murid harus membaca dengan sebuah intonasi yang sangat bagus, kemudian membaca teks tersebut, dan setelah itu apa yang kamu pahami dari teks ini? Try to understand and say it to your teacher. Wow. Bagus sekali ya, jadi Bagus bukan sekali. hanya sekedar membaca, tapi Betul. bagaimana siswa tersebut harus memahami bacaannya. Betul ya sekali, kan, ya? itu sangat penting dan sekali dalam sebuah pelajaran bahasa. Wow, Mistika, jangan sedih, tidak hanya sampai di sini. Oh, Ada sebuah lanjutan daripada tes ini, yaitu tes berbicara, namun di dalam sebuah kelompok. Wow. keren tuh pasti. Berdiskusi apa ya? Karena Betul. berkelompok loh. Ya, berdiskusi, mereka satu one on one seperti ini aja menurut saya sudah sangat mendebarkan. Apalagi berdiskusi. Kemudian pasti di situ akan ada ardu argumen dengan teman-teman yang lain. Jom kita tengok videonya seperti apa, everyone. 1, 2, 3, here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 orang, satu kali Baiklah, tes. kali ini kita berada dalam sesi yang kedua untuk ujian lisan, iaitu acara berkumpulan. Perkumpulan namanya. Anda diberi masa antara 12 hingga 15 minit untuk membincangkan soalan yang telah diberikan tadi. Sebelum itu, dengarkan soalan yang akan dibaca. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara untuk memastikan setiap murid diberikan peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Wow. Diulang sekali lagi. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara untuk memastikan setiap murid diberikan peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Wow. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Waalaikumsalam. Malaysia prihatin. Dasar satu murid satu sukan telah diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan Malaysia yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2011 telah memberi satu impak yang positif kepada semua murid. Wow. Dasar itu telah membuka banyak peluang kepada murid untuk menjadi lebih profesional dan hebat dalam bidang sukan. Malaysia yang masih ketandusan atlet dan juga pakar-pakar sukan, Wow. hendaklah membukakan cadangan dan manfaat dasar satu sukan telah banyak manfaat. Jadi di sini saya mahu menekankan manfaat pertama, iaitu dalam satu dasar ini dapat menggalakkan banyak pelajar untuk menyertai, dan selepas mereka menyertai, mereka boleh mencuba dalam yang lebih serius. Jadi di sini melalui penyertaan mereka, setiap murid diberikan peluang dan juga ada potensi untuk menjadi lebih hebat dalam bidang ini. Dan di sini tegasnya Public speaking pihak skill sekolah terutama ini Mistika. memberikan kemudahan yang maksimum kepada murid-murid dalam menyertai bidang sukan. Saya setuju dengan Aina. Wow. Bukan itu sahaja, pada pandangan saya, dasar satu murid satu sukan ini memberi banyak kelebihan kepada pelajar-pelajar.
di mana dasar ini akan mewujudkan pelajar yang mengamalkan atau menerapkan budaya mementingkan kesihatan dalam That's diri mereka. super Pelajar-pelajar gorgeous, yang masih beautiful. terlibat dalam aktiviti sukan di sekolah akan lebih mempunyai otak yang cerdas berbanding pelajar-pelajar yang lain. Hal ini akan menyebabkan aktiviti pembelajaran dan pengajaran di kelas akan menjadi lebih mudah dan mereka akan skor di dalam peperiksaan. Bukan itu saja, dasar satu murid satu sukan ini juga dapat mencukir bakat para pelajar di sekolah-sekolah. Guru-guru dapat mencukir bakat pelajar-pelajar kerana sekarang pelajar-pelajar kurang berkeyakinan dan segan untuk menunjukkan bakat yang mereka ada dalam diri masing-masing. Jadi dengan adanya dasar ini, guru-guru dapat mencukir sedikit sebanyak bakat pelajar-pelajar untuk menjadikan mereka pelapis kepada abang-abang ataupun kakak-kakak mereka di tingkatan 5 itu. Wow, keren banget Mister. Ini sangat menginspirasi ya. Wow. Biasanya Keren. dalam satu kelas itu kan, siapa yang mau berpendapat hanya beberapa siswa. Betul. Ini benar-benar sudah dibuat kelompok, otomatis mereka berempat Betul. harus berusaha bisa menyampaikan Betul. pendapatnya. Ini termasuk Betul. salah satu strategi yang keren Betul. loh. Jadi yang bisa anak yang diterapkan. biasanya malu-malu dan tidak berani untuk mengungkapkan pendapat atau idea dia di depan kelas, di tes ini mau tidak mau dia harus mampu untuk bisa untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran dia ke halayak ramai dan dilengkapi dengan public speaking skill. Itu harus kalian tunjukkan di sini. Oh my dear God. Ya, keren banget loh. Keren banget di sini yang aku highlight Mistika. Ya. Yang pertama tadi membaca. Baca. Yang ini ada berbicara dan juga mendengar. Kapan mendengar? Ketika guru ini tadi memberikan arahan pada pertama kali, itu lewat berbicara. Kamu tidak mendengarkan dengan baik arahan dari guru kamu, maka kamu tidak bisa untuk menjawab dengan baik. Itu part listening partnya ada di situ. Jadi semua part daripada bahasa, membaca, kemudian berbicara, kemudian I do believe ada tes menulisnya Ya, juga. pasti. Kemudian ada mendengarkan pun, ada semua. Wow, luar biasa lengkap. Dan ini yang tidak kami temukan di Indonesia. Ya, benar So sekali. far kami ada di Indonesia untuk tes bahasa seperti yang kami sampaikan di video sebelumnya, baik di bahasa Inggris ataupun di bahasa Indonesia, itu hanya mostly tertulis. Ya, kami baca teks. Ya. Kemudian what is the text about? Menjawab sebuah pertanyaan. Menjawab dari pertanyaan tersebut, teks ya. menjawab pertanyaan dari teks tersebut dan jawabannya ada di teks dan kita cari seperti itu. Mister, aku benar-benar jadi penasaran nih, mungkin dari subscriber kita ada yang pernah merasakan tes Betul, ini. betul. Bagaimana dan rasanya, guys? Persiapannya apa saja loh, panjang juga kan sepertinya ya. Betul. Sepertinya dan bahasa-bahasa yang mereka gunakan di sini itu bahasa-bahasa formal, bukan bahasa sehari-hari, bukan bahasa slang ya, namun benar-benar bahasa formal. Ya. Wow, dan itu susah. Wow, luar biasa sekali apa yang sudah kalian lakukan di sini dan semoga ini bisa menjadi contoh yang sangat baik bagi kita di Indonesia. Semoga para pejabat-pejabat Indonesia menonton video kita ataupun para pembesar-pembesar Indonesia yang di bidang pendidikan bisa mengikuti ataupun mencontoh apa yang bisa kita contoh. Atau mungkin guru ya. Betul Bukan sekali. Guru-guru bisa menerapkan sistem ini dulu ya. Dimulai dari berlatih kita. dulu, iya, Dimulai benar, dari kita. Mister. Wow, keren banget guys. Thank you so much for this recommendation. And that's all from us. Hopefully that you find this video good. And if you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Much love from Indonesia. Malaysia banget. Keren, sumpah keren banget. Bagus ya. Bagus banget. Bye everyone. Bye.